Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai, saya Ida Handayani. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul penilaian pembelajaran sebagai tugas di mata kuliah pembelajaran IPA keemigrasian. Oke teman-teman, pada video ini saya menampilkan slide ya. Jadi kalian bisa membaca sambil mendengarkan penjelasan saya. Silahkan kalian perhatikan slide yang ada di sampingnya. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian penilaian. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengertian penilaian berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Oke, yang kedua yaitu fungsi penilaian. Fungsi penilaian menurut Dikbud bahwa tujuan dan fungsi penilaian untuk memberikan umpan baik kepada guru, siswa dan orang tua maupun lembaga pendidikan yang berkepentingan serta untuk menentukan hasil belajar siswa atau peserta didik. Selanjutnya, prinsip penilaian. Prinsip penilaian dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan, berorientasi pada tujuan, objektif terbuka, serta mempertimbangkan aspek kebermaknaan. Oleh karena itu, proses penilaian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, mengingat antara tujuan dan penilaian merupakan komponen sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk penilaian. Yang pertama yaitu penilaian tertulis. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, silahkan kalian simak di slide ya. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan teks tertulis. Teks tertulis ini merupakan kumpulan soal-soal yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan kinerjanya di depan guru atau pendidiknya. Yang ketiga yaitu penilaian project. Penilaian project ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam bentuk kelompok kecil, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi tugas perorangan. Yang keempat yaitu penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Yang kelima, penilaian sikap atau karakter. Penilaian sikap dalam mata pelajaran IPA dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap antar siswa. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan penggunaan skala sikap. Yang keenam, penilaian portofolio adalah alat penilaian berupa kumpulan dokumen dan hasil karya beserta catatan perkembangan belajar peserta didik yang disusun secara sistematis. Oke, selanjutnya di poin terakhir yaitu teknik penilaian. Beragam teknik yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan informasi tentang kemampuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Teknik pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Adapun menurut BSNP 2007, teknik penilaian yang pertama yaitu tes tertulis, observasi, teks praktek, penugasan, teks lisan, penilaian portofolio, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Oke teman-teman, sekian dari materi saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.